Dan Allah menghargai orang-orang berilmu itu. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu itu. Di mana Allah katakan, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang beriman yang diangkat itu siapa? Adalah orang-orang yang yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang berilmu berapa derajat kaum mukminin. Artinya kita sebagai umat muslim harus kita tambah ilmu kita. Jangan pernah kita berdiam diri kaum mukminin. Hanya itu saja ilmu kita. Tak kala kita beribadah, apa saja ibadah yang kita lakukan. Salat, tahu kata ilmu salat itu. Puasa insya-Allah sebentar lagi akan kita lakukan. Kita paham puasa itu bagaimana dengan sebaik-baiknya. Sehingga amal-amal yang kita lakukan itu penuh dengan ilmu. Sehingga Allah bahagia dengan umatnya yang mencintai ilmu itu. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi alamal Quran khalaqal insan alamal bayan wasamsu wal qamaru bisban. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala izin Allah, kita hadir pada Jumat yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tinggalkan tempat ini, sebelum kita tinggalkan masjid ini, sebelum selesai Jumat ini, Allah tambah iman kita. Allah tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benarkan Islam kita. Mudah-mudahan dengan itu semua kita selamat dunia ini dan insya Allah selamat akhirat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Ada suatu doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Tiap hari Nabi ulang-ulang doa itu. Doa yang sangat pendek tapi syarat dengan makna dan syarat dengan hikmah. Nabi setiap salat subuh terus membaca doa ini. Sesuatu yang diulang-ulang oleh Nabi. Sesuatu yang dibaca oleh Nabi. Sangat diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita angkat, yaitu apa doa yang dibaca oleh Nabi tersebut. Kaum mukminin rahimakumullah. Doa yang dibaca oleh Nabi setiap pagi itu sangat menentukan kadar orang-orang Islam. Bagaimana Islam itu berubah, manusia itu berubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Doa itu kaum mukminin hampir semua kita terhafal doa ini. Doa itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbilan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, tambahlah ilmuku yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kaum mukminin rahimakumullah. Ini 3 pondasi yang diajarkan kepada orang-orang beriman. Kami ulang doa yang sering dibacakan oleh Nabi itu. Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
Kaum mukminin rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi dalam kehidupannya memprioritaskan ilmu. Tambahan ilmu yang bermanfaat sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi telah dikirim dengan kalam Allah dan dikawal oleh malaikat, tetapi Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah ilmu Nabi, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kaum mukminin rahimakumullah, agama kita adalah agama ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak mau umatnya bodoh-bodoh untuk menyembah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau disembah dengan asal-asalan, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat yang menyembahnya adalah umat yang berilmu. Kaum mukminin rahimahullah, jadi ilmu itu sangat penting setiap umat muslim, dan untuk itu Nabi selalu berdoa, ya Allah tambah ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kaum mukminin, sangat beda sekali manusia yang berilmu dan manusia yang tidak berilmu. Jangankan manusia, kaum mukminin, ya binatang saja berbeda yang berilmu atau tidak berilmu. Kaum mukminin, dalam surah Al-Maidah ya ayat 4 Allah gambar kaum mukminin. Ada binatang yang berilmu dan binatang yang tidak berilmu. Binatang yang berilmu, kaum mukminin, dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu digambarkan, yaitu seekor wawau, kaum mukminin. Tak kala dia menangkap buruannya, katakanlah seekor rusa, dilepas dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak kala dia tangkap buruannya itu, halal kita makan, kaum mukminin. Tetapi ada seekor wawau yang tidak terlatih, bahkan gila, kaum mukminin. Tak kala ditangkap buruannya itu, dan buruan itu tidak boleh kita makan, haram kita makan, kaum mukminin. Artinya begitu pentingnya sebuah ilmu, kaum mukminin. Dan Allah menghargai orang-orang berilmu itu. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu itu. Di mana Allah katakan, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang beriman yang diangkat itu siapa? Adalah orang-orang yang yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang berilmu berapa derajat, kaum mukminin. Artinya kita sebagai umat muslim harus kita tambah ilmu kita. Jangan pernah kita berdiam diri, kaum mukminin. Hanya itu saja ilmu kita. Tak kala kita beribadah, apa saja ibadah yang kita lakukan. Salat, tahu kata ilmu salat itu. Puasa insya-Allah sebentar lagi akan kita lakukan. Kita paham puasa itu bagaimana dengan sebaik-baiknya, sehingga amal-amal yang kita lakukan itu penuh dengan ilmu, sehingga Allah bahagia dengan umatnya yang mencintai ilmu itu. Itulah, kaum mukminin, sebabnya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, tambahlah ilmu untukku. Dan doa Nabi itu mudah-mudahan terpati dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kaum mukminin, Allah katakan, Nabi minta kepada Allah, wariskan taiban. Ya Allah, berikan rezeki yang baik. Kaum mukminin, semua manusia menginginkan rezeki. Rezeki adalah tuntutan kehidupan manusia, kaum mukminin. Dan rezeki itu tidak saja dengan katakanlah harta, kaum mukminin. Rezeki itu adalah rumah tangga yang baik, istri yang setia, suami yang bertanggung jawab. Kaum mukminin, rezeki itu juga lingkungan kerja yang baik, sahabat yang baik yang akan menenangkan jiwa kita, dan itu merupakan rezeki, kaum mukminin. Dan juga harta adalah rezeki. Tapi di sini Nabi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wariskan taiban. Boleh datang rezeki itu, tetapi rezeki yang baik, kaum mukminin. Rezeki yang baik itu akan mengantarkan kepada amal dan ilmu yang baik, kaum mukminin. Tapi rezeki yang tidak baik, di situ tentu ada, kaum mukminin, wariskan taiban. Rezeki yang baik tentu ada pula rezeki yang tidak baik, kaum mukminin. Untuk itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita
rezeki yang baik itu. Kemudian kaum mukminin, dalam hidup dan kehidupan kita lihat misalnya ilmu tadi, ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Ada kaum mukminin, di antaranya sihir, yaitu merusak dirinya dan merusak orang lain kaum mukminin. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian rezeki, ada pula yang rezeki yang tidak bermanfaat. Ada rezeki yang tidak bermanfaat itu kaum mukminin, yaitu rezeki yang kita dapatkan dengan subhat. Malah nauzubillah min zalik, kita rezeki itu dapat dengan cara yang haram. Itu akan merusak diri kita, merusak orang lain kaum mukminin. Untuk itu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kalau dua ini kaum mukminin telah tepat di manusia, poin ketiga akan menyusul saja kaum mukminin. Kalau ilmu telah ada, kemudian rezeki yang baik ada, kemudian Allah Nabi minta wa amalan mutakabbalan, yaitu amalan yang diterima kaum mukminin. Tak kala orang beramal dengan ilmu, orang berbuat dengan ilmu, kemudian rezeki yang baik kaum mukminin, wa amalan, Allah katakan Nabi minta kepada Allah wa amalan mutakabbalan, terimalah amal-amal ini kaum mukminin. Kaum mukminin semuanya orang beramal baik semuanya. Allah memberikan rahmat kepada seluruh manusia, seluruh makhluk Allah. Orang yang bodoh diberi rahmat, orang yang jahat diberi rahmat, orang yang soleh diberi rahmat. Siapa saja diberi rahmat oleh Allah, orang kafir diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rahmat tidak diberi Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tidak ada manusia sama sekali. Udara yang kita hidup ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah inginkan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang rezeki yang baik itu mukmin, wa amalan mutakabbalan, yaitu rezeki yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kedua poin di atas kemudian terpenuhi, insya-Allah semua amalan akan terima. Semuanya dapat rahmat dari Allah. Orang baik, orang kafir, semuanya dapat rahmat. Tapi orang yang paling baik dapat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum mukminin di ujung surat Al-Fajr, Allah mengatakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika, kembalilah rabbika kepada Tuhanmu, radiyatin mardiyah, yaitu jiwa-jiwa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa-jiwa yang diridai Allah Subhanahu wa taala itu, pertama kemudian orang yang berilmu, kemudian rezeki yang bermanfaat, kemudian amalan yang terima. Amalan yang terima itu adalah amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita hafal dengan doa Nabi ini dan semua kita melaksanakan, dan insyaallah kehidupan kita cerah di dunia ini, selamat akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata yablukum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu merugi, kecuali, kata Allah, mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang terkecuali, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Orang beriman itu kemudian yang bagus itu dipastikan orang yang berilmu, dipastikan orang beriman itu orang yang mencari rezeki yang halal, dan dipastikan pula orang beriman itu mohon kepada Allah untuk amalannya diterima. Kaum mukminin rahimakumullah, 2 hari kita telah masuki tahun baru.
Artinya 2 hari pula kita telah meninggalkan tahun 2025. 2 hari kita masuk 2026, 2 hari pula kita tinggalkan 2025. Kita tutup tahun ini dengan rasa ikhlas. Tahun 2025 menjadi saksi betapa sering iman turun, lalai dalam taat dan terlalu berani menunda perbaikan diri kaum mukminin. Kita tahu mana yang benar, tapi masih sering memilih nyaman dalam kesalahan. Memasuki tahun baru 2026, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan hal-hal baik, menguatkan iman yang sempat rapuh dan menjadikan hati lebih istiqamah. Ya Allah, jangan biarkan iman kami kembali jatuh. Tetapkan kami dalam ketaatan, jauhkan kami dari kelalaian, dan jadikan tahun ini bukan sekadar pergantian tahun, pergantian waktu, tapi awal perubahan yang Engkau ridai. Amin rabbal alamin. Innallaha malaikatu sallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat innaka ta'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.